Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Sore ini kita akan membahas masalah tromol ya teman-teman. Jadi di sini ya saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki ya, atau cara mengatasi tromol yang sudah terlalu habis ya teman-teman, sudah terlalu aus. Jadi di sini teman-teman permasalahannya itu pertama suara berdenyit saat direm ya. Kedua, kadang lengket ya teman-teman, kadang remnya lengket ya. Dan juga kelihatan di sini ya, kurang pakem. Ya, remnya kurang pakem. Jadi di saat kita rem teman-teman seperti ini tuh. Pedal rem itu harus kita injak sampai terlalu bawah ya teman-teman seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini di paha rem, perhatikan ya. Di paha rem ini teman-teman ya, yang ini. Jadi sangat ke depan. Tuh. Sangat ke depan atau sangat maju. Ini menandakan bahwa kampas remnya terlalu habis ya teman-teman. Jadi yang namanya kampas rem habis itu seperti apa sih? Nanti kita buka ya teman-teman, biar teman-teman lihat. Jadi yang namanya habis di kampas rem itu tidak habis sama sekali teman-teman, tapi sangat tipis ya teman-teman. Pertama itu yang suara berdenyit ya, bisa diakibatkan oleh tromol yang terlalu kotor, kampas rem yang terlalu tipis ya teman-teman, dan juga tromol yang terlalu habis ya. Jadi sekarang bagaimana cara mengatasi tromol yang habis itu akan kita bahas di sini ya. Dan saya akan memberikan caranya, cara mengatasinya. Oke teman-teman. Jadi siapa tahu teman-teman mendapatkan permasalahan yang seperti ini. Jadi tidak dan masih kekurangan dana begitu ya. Tidak langsung kita belikan tromol atau tidak langsung kita ganti tromol, tapi kita akali dulu sementara ada dana yang lebih ya. Karena kalau kita ganti tromol teman-teman, bukan hanya tromol yang akan kita ganti, tapi juga luji ya. Rujinya juga harus kita ganti, dan ada upah setel uji ya teman-teman. Jadi dananya akan menghabiskan kurang lebih 300 ribuan ya teman-teman, seandainya kita ganti tromol ini. Jadi di sini sementara kita punya uang yang lebih, jadi kita akali dulu dan kita atasi dulu supaya tromol ini masih bisa terpakai ya satu tahunan atau bahkan lebih ya, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Kita buka tromolnya dulu. Oke teman-teman, kunci-kunci yang kita butuhkan di sini ya, kunci 12 ring ya teman-teman, 12 ring, 17 ring ya. Jadi di sini 17 ring ini saya pakai dua karena kiri kanan ya. Jadi ini motor Grand teman-teman, Grand Legenda ya. Nah, untuk memperbaiki tromol seperti ini tuh teman-teman, bukan hanya di motor Grand dan Legenda atau Supra dan lain-lain ya, tapi sebagian besar motor-motor yang sudah berumur ya. Nah, jadi kalau sudah berumur biasanya 6 tahunan atau lebih, atau sekitar 10 tahunan biasanya akan menemukan masalah seperti ini juga. Jadi termasuk Jupiter, termasuk intinya motor apapun ya teman-teman ya, dan tergantung pemakaian. Jadi di sini ini hanya contohnya saja ya, jadi bisa untuk motor apapun juga sama, perlakuannya sama ya. Oke, kita buka aja dulu ya teman-teman. Kita buka dulu semuanya. Setelah kita buka teman-teman ya rodanya, jadi kita lihat di sini ya, kita lihat nih tuh cara kerjanya tuh, bahkan dia sampai lebih ya cara mainnya ini. Nah, jadi ini teman-teman ya, kita lihat ya tuh. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kampas remnya ini nggak terlalu tipis teman-teman ya, nggak terlalu aus ya, nggak terlalu habis. Cuman yang habis itu ini tromolnya. Nah, jadi permasalahannya seperti ini tuh teman-teman sudah biasa kalau di motor Grand, Legenda, Supra, Jupiter, Pega, Poswan seperti itu ya teman-teman. Itu sudah biasa karena memang umur motor itu sudah tua ya. Jadi alat atau bagian-bagian di motor itu juga udah mulai aus ya. Contohnya di sini tromolnya ya teman-teman. Baik, di sini teman-teman, ini lihat ya. Jadi kenapa dia bunyi berdenyit itu adalah karena kampas rem ini terlalu licin teman-teman. Terlalu licin, terlalu kotor ya. Lihat, ini terlalu kotor ya tuh. Itu yang penyebab berdenyit. Kalau yang kurang pakem itu juga jelas itu karena kurang bersih, karena sudah terlalu kotor, sudah terlalu banyak kotoran ya, yang diakibatkan oleh kampas yang aus ini teman-teman. Jadi kalau yang lengket itu teman-teman, nih tuh dia lengket ya, tuh sampai gini, sampai diam dia gini. Itu yang bahaya sekali ya. Itu diakibatkan oleh kampas yang terlalu aus atau tromol yang terlalu aus seperti ini ya. Karena kalau udah tromol yang terlalu aus atau terlalu habis teman-teman, otomatis
jarak main ya, jarak main. Jadi sebenarnya cara mainnya teman-teman perhatikan di as ini ya teman-teman, di as paha rem. Jadi ini namanya paha rem teman-teman. Ini paha rem dan ini asnya ya. Jadi teman-teman perhatikan yang di sini ya itu. Cara kerjanya seperti ini itu. Jadi kalau trommelnya masih bagus dan kampasnya juga masih tebal ya. Jadi cara geraknya itu sedikit teman-teman tuh. Geraknya sedikit seperti ini langsung ngerem ya. Tapi karena memang sudah terlalu aus di sini, trommelnya sudah terlalu habis ya, terlalu iris ya atau aus. Jadi jarak mainnya itu sampai berlebihan ya seperti ini. Jadi dia lengket, dia diam di sini itu. Dia diam ya. Ya teman-teman, jadi sebenarnya yang namanya kampas rem habis itu sebenarnya tidak ada teman-teman ya, tapi terlalu aus ya, itu yang lebih tepat ya. Tapi cuman itu bahasa bengkelnya memang kampas remnya habis misalnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kampas remnya masih tebal ya teman-teman, dan trommelnya sudah aus. Jadi cara mengatasi hal yang seperti ini ya teman-teman ya, dengan cara kita gunakan kampas rem untuk KPH ya, atau untuk Supra X 125. Jadi ini kita buka dulu. Baik, kampas rem KPH seperti ini teman-teman tuh. Memang nggak terlalu tebal ya. Memang kalau kita lihat kampasnya di sini nggak terlalu tebal teman-teman. Cuman yang lebihnya itu kampas untuk KPH ini lebih tinggi dia. Lebih tinggi ya teman-teman. Diameternya itu lebih besar begitu ya. Jadi kata lainnya itu dia kampas remnya nggak terlalu tebal, cuman diameternya lebih besar, lebih lebar ya. Jadi seandainya trommel kita yang aus ini, cukup kita gantikan dengan kampas rem Supra X 125. Itu untuk Grand ya teman-teman. Untuk Grand, Supra, Legenda begitu ya, kita gunakan Supra X 125. Atau yang berkode di sini teman-teman KPH ya. Yang kodenya itu KPH. Jadi kita ganti pakai yang KPH. Jadi kalau yang untuk Grand itu kodenya itu GN5 ya teman-teman. Oke. Jadi di sini ya, kalau untuk ini seperti ini ya tuh. Untuk Grand modelnya seperti ini. Jadi tapi di sini teman-teman karena sudah trommelnya aus, pertama yang akan kita ganti adalah kampas rem menggunakan kampas rem Supra X 125 ya. Dan kedua, kita akali trommel yang aus ini teman-teman. Ya. Jadi bagaimana cara mengakali tanpa kita mengganti ya, membelikan trommel yang baru, luji baru, dan ongkos setel juga. Jadi biayanya itu lumayan besar. Sampai kurang lebih sekitar 300-an ya teman-teman. Itu kalau kita pakai yang ori. Jadi supaya kita tidak mengeluarkan uang banyak, atau sebelum kita punya dana yang cukup ya, kita akali dulu trommel ini ya. Jadi kalau udah aus itu teman-teman, atau iris ya, bagian dalamnya ini aus teman-teman ya, seperti ini ya. Bagian dalamnya ini aus teman-teman, tapi bagian pinggirnya ini masih. Jadi nanti kalau kita di sini ya, dan juga kita akan melakukan ganjal ya di sini, pengganjalan di bagian as paha rem ini teman-teman ya. Kita lakukan pengganjalan di sini menggunakan pelat ya di sini teman-teman. Kita gunakan pelat. Entah itu mau kita las boleh, mau kita lilit seperti biasa juga boleh ya teman-teman. Jadi di sini kita buang dulu di pinggirnya ini dengan cara kita korek atau kita borcun ya. Kita pakai borcun atau borcuner ya. Kita buang dulu di bagian pinggirnya yang berlebihan ini ya. Jadi kalau teman-teman pegang begini, dia agak nyangkut di pinggirnya ini, karena memang di pinggirnya ini nggak ada gesekan, nggak pernah ada gesekan ya. Jadi nanti terhalang dia masuk untuk trommel, untuk kampas yang lebih besar begitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita korek dulu ya. Jang, eksekusi Jang. Jadi kita gunakan di sini teman-teman bor tuner seperti ini ya. Seperti ini, jangan gunakan yang kecil, dan usahakan pakai yang bagus ya supaya lebih cepat. Oke, Jang. Jadi di bagian pinggirnya aja ya teman-teman. Itu kita korek sampai dia rata dengan bagian dalam ini ya teman-teman, bagian tengahnya. Jadi bagian pinggirnya aja yang dikorek ya teman-teman, jangan sampai mengenai yang tengah, karena kalau mengenai yang tengah itu nanti bisa membuat kampas rem kita cepat habis teman-teman, karena memang dia kayak amplas ya jadinya ya. Jadi di tengah itu harus tetap halus teman-teman. Jadi setelah kita korek seperti itu teman-teman, langsung kita bersihkan ya, langsung kita bersihkan. Dan di bagian trommel ini ya teman-teman, di bagian trommelnya ini, di asnya ini kita bongkar, lalu kita kasih grease ya teman-teman, grease ataupun gemuk ya bahasa di sini itu. Oke teman-teman.
Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel. Ini trommel yang sudah kita bersihkan ya, dan sudah kita korek tadi itu, atau kita cun ya. Jadi di pinggirnya ini sudah kita korek ya. Karena kalau kita tidak membuang ya pinggir yang, karena gini ya maksudnya, karena trommel ini sudah aus ya teman-teman, sudah iris. Jadi yang tengahnya ini aja yang iris, yang di belakang, yang di pinggirnya ini memang tidak ada gesekan ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Tuh. Jadi kampas itu seperti ini tuh. Jadi di pinggirnya ini tidak terkena gesekan sama kampas rem. Ya, artinya tidak tergerus ya, tidak tergerus di sini. Nah, jadi itu yang kita buang ya. Kalau kita tidak buang nanti kampas yang baru ini atau kampas, jadi karena kita pakai kan ini kampas Supra X125 ya, lebih besar ya. Karena kampas yang baru itu tidak bisa masuk nanti teman-teman ya, karena bekas pinggirnya ini yang belum kita buang ya. Jadi ini setelah kita buang dan sudah rata ya ini. Dan juga di tutup trommel ini sudah kita bersihkan teman-teman. Tentunya di sini akan kita kasih grease ya, seperti ini. Ya, kita kasih grease di bagian dalam ini teman-teman, seperti ini ya. Tuh. Ini fungsinya supaya as paha rem yang ini ya lebih licin ya. Lebih fungsi remnya juga nanti lebih enak, lebih ringan ya. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman ya, kalau trommelnya terlalu habis teman-teman ya. Oke, saya contohkan dulu ya. Di sini saya pasangkan kampas yang baru ini teman-teman. Atau sebelum saya pasang ya yang baru ya. Seandainya kampas remnya trommelnya terlalu habis teman-teman ya, sudah terlalu rusak lah ya begitu bahasa kasarnya. Kita tambahin plat ya. Kita tambahin plat sedikit di sini. Ini kurang lebih ini ketebalan 1 mili ya teman-teman. Jadi ini plat nomor motor teman-teman, atau kalau di bahasa Lomboknya itu plat DR ya, plat DR ini teman-teman. Ini kita pakai di sini tuh, kita ganjel di besinya ini. Jadi di saat kita pasangkan kampas rem yang baru teman-teman ya, saat kita pasangkan kampas rem nanti ini lebih lebar dia, lebih menganga begitu ya teman-teman. Jadi fungsinya itu lebih sedikit, jadi di saat kita ngerem itu sedikit sekali jadinya ya teman-teman. Itu fungsi dari penambahan pelat ini ya. Tapi kalau trommelnya nggak terlalu kalah ya, seperti ini nggak terlalu kalah ya termasuk. Jadi tinggal kita ganti aja menggunakan kampas rem yang lebih besar. Jadi kita pakai Supra X125. Bagaimana seandainya yang aus itu ya, atau yang iris trommelnya itu Supra X125 teman-teman, ataupun pit new misalnya ya, atau repo absolut ya, jelas kita lakukan pengganjalan ya menggunakan pelat seperti ini. Kita ganjel di bagian as paha rem ini supaya fungsi dari kampas rem itu lebih besar lagi ya, itu ibaratnya ya teman-teman. Baik, sekarang kita pasang aja kampas rem yang baru ini ya. Jadi ini kalau kita tidak membuang dulu ya bekas itu, dia tidak bisa masuk ya. Pastikan tangan kita bersih teman-teman ya, bersih dari oli ataupun grease ya. Cara pemasangannya seperti ini. Dulu. Ini sampai sore sekali kita kerjakan teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman tuh. Kita pasang dulu sebelah. Ya, kita kaitkan itu. Tuh. Udah selesai teman-teman ya. Jadi sekarang itu kita tes pasang paha rem ya. Dan ini adalah sebagai o-ring ya, atau penahan debu ya. Jangan lupa teman-teman ada tanda titik di sini ya. Ya terbalik, ini tinggal kita putar aja ya. Tinggal kita putar aja sedikit teman-teman ya, seperti ini. Ada tanda titik ya di paha rem ini teman-teman, dan di as paha rem. Jadi ini harus sejajar ya, seperti ini. Jadi harus sejajar ya, seperti ini teman-teman ya. Tuh. Kita pasang, kita tes. Tuh. Jadi jarak mainnya itu sedikit teman-teman tuh. Jarak mainnya sedikit karena memang sudah kita akali dengan menggunakan kampas yang lebih besar ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kalau memang trommelnya terlalu habis ya, terlalu aus ya,
Cukup kita gunakan pengganjalan ya, seperti tadi itu. Kita tambahin plat di as paha rem ini ya, supaya tromol kita seolah-olah masih bagus ya teman-teman. Ya, seperti ini tuh. Oke, jadi ini dapat mengatasi pertama bunyi berdenyit ya, karena kita bersihkan ya pertama itu. Kedua, kampas rem yang lengket ya, karena kita sudah ganti dengan kampas yang lebih besar ya teman-teman, dan lebih pakem karena lebih bersih ya teman-teman. Oke, jadi itu caranya ya teman-teman, cara mengatasi tromol yang sudah aus ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.